Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Senang sekali saya kembali mendapat kesempatan untuk sharing sedikit bersama saudara-saudara sedama sekalian. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa terus memperbaiki diri dalam mempelajari Dhamma. Sahabat Dhamma yang saya kasihi, pada video Status Embun kali ini, saya ingin sedikit membahas mengenai dana dan sila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dana merupakan salah satu wujud kebajikan kita yang perlu kita lakukan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah tahu bahwa ada berbagai jenis bentuk dana. Di antaranya adalah dana materi, atau yang juga disebut dengan amisa dana, di mana kita bisa berdana dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan, atau dalam bentuk uang. Atau kalau kita tidak bisa berdana dalam bentuk materi, kita bisa juga berdana dengan memberikan tenaga, atau yang disebut juga dengan paricaya dana. Bentuk dana yang lain adalah dengan memberikan dhamma dana, di mana kita menunjukkan jalan kebenaran kepada orang lain. Tetapi apakah dana saja sudah cukup? Apakah dana sudah cukup sebagai wujud kebajikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana dengan sila? Baik, pada video kali ini saya akan coba lengkapi dengan presentasi PowerPoint. Apa yang akan terjadi jika seseorang gemar berdana tetapi ia tidak melakukan kebajikan lainnya seperti menjalankan sila? Sila dapat diartikan sebagai 5 latihan moralitas yang akan menghindarkan seseorang dari ucapan dan perilaku buruk. Di dalam agama Buddha, kita mengenal Pancasila Buddhis. Dengan Pancasila Buddhis, umat Buddha bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbicara yang tidak benar, dan tidak makan atau minum makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan dan menimbulkan ketagihan. Orang yang tidak menjalankan sila akan memiliki perilaku dan ujaran atau ucapan yang tidak baik atau buruk. Lalu apakah hubungannya antara berdana dan menjalankan sila? Apa akibatnya jika kita sering berdana tetapi melupakan sila dalam hidup kita? Orang yang tidak melaksanakan sila akan terlahir kembali di alam penderitaan, seperti misalnya terlahir kembali menjadi hewan. Akan tetapi, karena dalam kehidupan sebelumnya ia rajin berdana, maka meskipun ia terlahir di alam penderitaan, semua kebutuhannya terpenuhi. Sebagai contoh, seekor anjing yang dirawat oleh keluarga kaya. Terlahir menjadi hewan, dalam hal ini anjing, adalah tidak menyenangkan. Tetapi karena karma baik dalam kehidupan sebelumnya, yaitu rajin berdana, ia dirawat oleh keluarga kaya raya, sehingga semua kebutuhannya tercukupi. Tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi dalam kehidupan kita yang akan datang. Oleh karena itu, umat Buddha harus menjalankan 10 kebajikan dengan sungguh-sungguh. Jadi, tidak cukup hanya dengan rajin berdana saja. Sekarang, mari kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam 10 kebajikan. Yang pertama adalah berdana, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, menjalankan sila, yaitu Pancasila Buddhis. Yang ketiga adalah bermeditasi. Dengan tekun berlatih meditasi, kita dapat memiliki ketenangan batin dan sangat membantu menimbulkan ketabahan dan keberanian serta mengembangkan kekuatan ketika kita berada dalam suatu masalah. Kebajikan yang keempat adalah melakukan pelayanan. Hidup kita sebaiknya tidak hanya diisi dengan hal-hal yang bersifat material saja,
tetapi juga dapat kita lakukan dengan cara membantu dan melayani orang lain. Yang kelima adalah menghormati orang yang patut dihormat. Di dalam Manggala Sutta, Buddha menjelaskan sebagai berikut. Puja ca pujaniyanang etang manggala mutamang. Yang artinya, menghormati yang patut dihormat merupakan berkah utama. Lalu, siapa saja orang-orang yang patut dihormat oleh umat Buddha? Tentu saja yang pertama adalah guru junjungan kita, Sang Buddha. Dhamma, Sangha, orang tua kita, para guru, leluhur, pemerintah, dan lain-lain. Kebajikan yang keenam adalah pelimpahan jasa atau patidana. Pelimpahan jasa adalah ungkapan rasa bakti kita kepada para leluhur yang telah meninggal dunia, agar mereka dapat ikut bermudita dan terlahir kembali di alam-alam bahagia. Kemudian yang ketujuh adalah turut berbahagia atas kebajikan orang lain atau patanu modana. Hal ini dapat dilakukan misalnya ketika kita melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, kita turut berbahagia dengan mengucapkan terima kasih atau memuji tindakannya atau dengan mengucapkan sadhu. Kebajikan yang berikutnya adalah belajar Dhamma. Dhamma adalah salah satu unsur dari Triratna yang merupakan ajaran utama bagi umat Buddha. Yang kesembilan adalah menyebarkan Dhamma. Menyebarkan Dhamma tidak melulu dilakukan dengan memberi ceramah agama, tetapi juga dapat dilakukan dengan memberikan contoh atau teladan dalam bentuk ucapan dan tindakan yang baik yang sesuai dengan Dhamma. Dan kebajikan yang terakhir adalah meluruskan pandangan menjadi benar. Contohnya apa yang sedang saya lakukan saat ini, atau dengan mengadakan kegiatan bedah buku Buddhis. Saudara sedama sekalian, demikianlah sharing yang dapat saya lakukan tentang pentingnya dana yang harus dibarengi oleh kebajikan lainnya seperti yang baru saja saya jabarkan. Jika seseorang melakukan 10 kebajikan ini dengan sempurna, maka ia akan mengalami kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saudara sedama sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga kita semua dapat maju bersama di dalam mempelajari, memahami, dan mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.